Baik, Shalom jemaat, apa kabar semua? Baik, puji Tuhan untuk persekutuan kita pagi ini. Kita bersyukur untuk berada di dalam kebaktian Minggu Ahad hari ini, di minggu yang ketiga. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan dan pimpinan Tuhan kepada kita semua sepanjang minggu ini. Dan mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa ucapan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kita, keluarga kita, dan juga jemaat kita. Kita juga bersyukur karena Tuhan menjaga kesehatan kita, dan kita terus berdoa supaya dalam usaha pihak kerajaan untuk terus menangani pandemi COVID-19 ini dapat dilakukan dengan tuntasnya, dapat diatasi, dan kita terus mendoakan supaya usaha ini berhasil dan kita terus bersandar dalam Tuhan, pimpinan Tuhan kepada kita semua. Kita akan berdoa dan di akhir doa nanti kita akan menaikkan doa Bapa kami dan baru kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita berdoa dalam suara yang benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, di dalam keluarga kami, dan juga jemaat kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan, dan pelindungan Tuhan kepada kami semua. Dan kami mengetahui bahwa pimpinan Tuhan, pelindungan Tuhan kekal untuk setiap orang yang bersandar kepada Engkau, mengharap kepada kuasa di dalam Yesus Tuhan, dan juga yang berseru untuk terus meminta, memohon perlindungan Tuhan senantiasa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami, setiap usaha, setiap pekerjaan, bisnis yang sudah dilakukan, semua itu telah berhasil, semua itu dapat dilakukan karena Tuhan memelihara dan memimpin kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mengakui segala dosa yang kami sadar atau kami tidak sadari Tuhan, yang telah menyakiti hati anak-anak kami, menyakiti hati suami, istri, dan juga jemaat kami yang lain. Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan kami, dosa kami, dosa yang menghalangi kami untuk datang kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami akui itu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Ketidakrataan kami atas firman Tuhan juga, kami mohon supaya Tuhan terus memimpin kami, melayakkan kami Tuhan untuk menghadap Engkau di dalam pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan lewat pagi ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang sudah datang. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang mengikuti secara live di Facebook. Kami doakan supaya ibadah kami, penyembahan kami adalah sama, baik di rumah, baik di dalam gereja ini. Nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami kesakitan pada ketika ini, selesma batuk, kesakitan sendi tulang dan sebagainya. Kami mau berdoa Tuhan supaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan mereka Tuhan, dan Engkau memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami kesedihan, kekurangan, mengalami musibah pada minggu ini. Kami doakan Tuhan supaya mereka beroleh pimpinan Tuhan, hikmat yang daripada Allah sendiri, kekuatan dan penghiburan yang daripada Allah sendiri, untuk mereka terus hidup di dalam iman dan percaya mereka kepada Tuhan. Kami juga mengingati para warga emas kami, di mana saja mereka berada ketika ini Tuhan, di rumah, supaya pada waktu ini juga kuasa Tuhan
mendaungi mereka, memimpin mereka Tuhan, untuk terus lebih kuat, lebih setia di hadapan Tuhan, untuk mereka terus percaya di dalam Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang berada di ruangan ini, kami juga berdoa Tuhan supaya kami memberi hati kami sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kami dapat memuji menyembah Engkau. Setiap persiapannya sudah dilakukan, pimpin pujian, pemusik, firman Tuhan, pembawa firman Tuhan. Tuhan, kami mau supaya semua itu Tuhan mendatangkan kemuliaan dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami undang Roh Kudus untuk memimpin kami. Hadirat Tuhan turun atas kami, baik yang kami di gereja, baik mereka yang di rumah. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita teruskan dengan ibadah kita, pujian dan penyembahan. Kita menjemput saudara SWI untuk memimpin kita dalam pujian. Selamat melayani dan Tuhan memberkati. Shalom jemaat. Lupa ya. Shalom. Main po. Shalom. Mari kita berdiri bersama, kita masuk dalam pujian karena kita bersyukur karena kasih Tuhan yang telah mempertemukan kita, dan kita jadikan pertemuan ini sebagai satu pertemuan yang indah di mata Tuhan. Karena tanpa kasih Tuhan pastinya kita tidak berada di sini. Amin. Bagi tepukan yang menggembur untuk Tuhan. Jadi di tangan kita gunakan untuk bertepuk tangan. Rugi kalau tidak ada tangan ini. Rugi kalau ada tangan tetapi tidak digunakan untuk memuji Tuhan. Amin kan? Jadi kita puji Dia bertemu dengan saudara. Haleluya. Dengan sukacita, berpandang
kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, datanglah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan
Dan saat badai bergelora, kita akan tetap bersama Tuhan. Kita tetap tenang dan bersama Dia. Jadikan ini sebagai doa kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku ternampak. Katakan jiwa
Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan kebaikan-Mu, dengan cinta kasih, Tuhan sudah menaungi kami. Tuhan sudah melindungi kami. Walaupun kami berhadapan dengan banyak tantangan, dengan banyak cobaan, tetapi karena perlindungan Tuhan membuat kami senantiasa merasa aman. Ya Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini sekali lagi kami mau mendengar firman. Kami berdoa Roh Kudus, Guru kami yang agung, mempersiapkan hati dan pikiran kami, bersedia untuk menyelami janji-janji Tuhan, menyelami keindahan Tuhan. Kiranya ya Bapa, kami menikmati persekutuan hadirat Tuhan pada saat itu. Lindungi kami, pelihara kami. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih tim pujian. Walaupun dari Merah, tapi kota yang masih berpisah. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, kita masih dalam tema bulanan kita, dan pada hari ini kita mendengar satu firman Tuhan. Tema atau kita mengambil sub tema untuk tema bulanan kita. Sub tema pada hari ini adalah pengertian dan hikmat akan kehendak Tuhan. Untuk pengetahuan jemaah, tema ini datang bersama-sama dengan tema besar kita. Kita ada 3 tema yang diberikan atau penetua cadangkan, dan ini adalah salah satu tema yang menjadi sub tema kita untuk tema kita pada bulan ini. Pengertian dan hikmat akan kehendak Tuhan. Kita buka dalam Kolose 1. Kolose 1, kita mulai ayat yang ke-9 sampailah yang ke-10. Kolose 1, kita mulai ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kolose 1 ayat yang ke-9 dan 10.
Saya membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena itu, sejak hari kami mendengarnya, kami tidak pernah berhenti berdoa bagi kamu dan meminta supaya Tuhan memenuhi kamu dengan pengetahuan akan kehendak-Nya dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Dengan demikian, kamu dapat hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan, menyenangkannya dalam segala hal, menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, teks berbicara tentang pengertian dan hikmat akan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan memerlukan pengertian. Kehendak Tuhan memerlukan hikmat untuk supaya kita boleh memahami. Teks ini sebenarnya adalah salah satu ungkapan surat Rasul Paulus kepada jemaah di Kolosi, juga salah satu pemberitahuannya kepada jemaah di Kolosi bahwa Rasul Paulus dan timnya tidak pernah putus-putus, tidak pernah berhenti mendoakan mereka. Doa ini adalah juga doa dan permohonan Rasul Paulus. Dia kata, kami tidak pernah berhenti berdoa bagi kamu dan meminta supaya Tuhan memenuhi kamu. Kami tidak pernah berhenti. Sini kita boleh lihat bahwa ada sesuatu yang mendorong Rasul Paulus supaya dia tidak berhenti dan terus-menerus untuk mendoakan perkara ini. Ada suatu keperluan jemaah Kolosi yang disadari oleh Rasul Paulus. Ada satu keperluan yang Rasul Paulus sadar yang mereka harus punya ini. Sehingga sebelum mereka mendapatnya, Rasul Paulus tidak mau berhenti untuk berdoa supaya mereka dapat. Karena itu dia berkata, saya tidak berhenti berdoa untuk kamu. Sesuatu yang difikirkan amat penting oleh Rasul Paulus. Kami tidak pernah berhenti berdoa, menandakan hal itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dia menyadari hal ini penting, justru dia tetap terus dan sentiasa mendoakan karena ini sangat penting. Kalau dalam terjemahan langsung ada berbeda sedikit dengan terjemahan bahasa Indonesia. Untuk memahaminya, saya bawa kita dalam terjemahan asli dulu, bahasa Yunani. Kalau dalam terjemahan langsung, dia kata, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita baca, meminta supaya Tuhan memenuhi kamu. Tapi dalam terjemahan langsung dia berkata begini, Aitom minoi ina piroteti ten epignosin tau telemetos autau. Jadi terjemahannya lalu kita terjemah dalam bahasa Inggris, dia berkata begini, requesting that you may be being full and realization of the will of Him. Lalu kita terjemahkan dalam bahasa kita begini, meminta agar kamu dipenuhi sepenuhnya, dipenuhi sepenuh-penuhnya dengan kesedaran kehendaknya. Ada perubahan kata di sana, ada tambahan di sana, yaitu dipenuhi sepenuhnya, dan yang kedua tambahannya adalah realization, yaitu kesadaran sepenuhnya. Dalam terjemahan atau dalam bahasa Indonesia dia hanya katakan begini, meminta supaya Tuhan memenuhi kamu, meminta supaya Tuhan memenuhi kamu. Terjemahan langsung, meminta agar kamu dipenuhi sepenuhnya dengan kesadaran kehendaknya, dengan kesadaran.
sudah menunjukkan suatu perbuatan di mana kita menjadi insaf. Setelah itu kita sadar bahwa ada satu kehendaknya yang harus kita perbuat, dan sebab itu kita harus dipenuhi sepenuh-penuhnya. Perkara itu ialah jemaah sangat perlu untuk dipenuhi sesuatu. Perkara itu ialah yang pertama itu adalah pengetahuan. Rasul Paulus berkata, kamu harus dipenuhi ini, yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu kalau Kamus Dewan Bahasa itu berkata begini, apa-apa yang dipelajari, apa-apa yang diselidiki. Semakin kita belajar, semakin kita banyak tahu. Semakin kita menyelidiki, semakin kita banyak tahu. Nah, inilah yang Rasul Paulus doakan. Saya berdoa agar kamu dipenuhi sepenuhnya dengan kesadaran kehendaknya, yaitu pengetahuan. Jemaah harus punya pengetahuan, atau jemaah harus punya sesuatu yang dia pelajari, yang ia selidiki. Dari mana kita dapat? Daripada hasil pelajaran kita, daripada hasil yang kita selidiki. Itu yang Rasul Paulus katakan, saya berdoa dengan tidak putus-putus supaya kamu punya pengetahuan. Lalu dia katakan lagi, pengetahuan dan segala hikmat. Segala hikmat. Hikmat itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah Sophia. Ada namanya Sophia sini. Ada Sophia. Hikmat dalam bahasa Yunani itu adalah Sophia, bukan Sophia, Sophia. Sophia bahasa Inggrisnya itu ya wisdom. Wisdom. Tapi kalau lihat terjemahan Sophia pergi kepada wisdom, maka terjemahan Melayunya lain lagi, bukan lagi hikmat, tetapi kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah kecekapan berpikir. Kita punya pikiran, kita punya cara berpikir yang sangat cekap. Pikiran orang yang cekap macam mana? Dia tidak mensia-siakan energi otak dia, tetapi dia menggunakan sepenuhnya untuk berpikir secara baik. Kebijaksanaan adalah kecekapan berpikir atau kepintaran atau kecerdikan. Rupa-rupanya Rasul Paulus berdoa karena dia rasa sangat penting supaya jemaah bukan saja punya pengetahuan, tetapi punya hikmat atau kebijaksanaan, atau punya kecakapan berpikir, atau punya kepintaran, atau punya kecerdikan. Rupa-rupanya mengikut Tuhan itu harus punya ini. Harus punya kecerdikan. Kecerdikan apa? Akan kehendaknya, yaitu kehendak Allah. Kecerdikan tentang mengetahui akan kehendaknya. Rupa-rupanya untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita harus punya wisdom. Kita harus punya hikmat. Tidak main langgar, tidak main radu saja, tapi harus punya kecerdikan yang memadai. Nah, inilah yang dirasakan perlu oleh Paulus, sehingga kecerdikan manusia dia tidak mau. Karena itu dia berdoa supaya kecerdikan Tuhanlah yang ada pada orang-orang Kolosi. Karena kecerdikan manusia berbeza dengan kecerdikan manusia. Kebijaksanaan Tuhan berbeza dengan kebijaksanaan manusia. Untuk mengerti kehendak Tuhan harus punya kebijaksanaan yang daripada Allah, bukan asal daripada manusia. Inilah yang dia doakan, supaya kamu ada ini. Aku berdoa tanpa putus-putus, siang dan malam, supaya kamu ada ini. Kecerdikan tentang pengertian atau akan kehendak Tuhan. Nah, sedang jemaah. Lalu Rasul Paulus berkata lagi, juga pengertian rohani. Kamu punya pengertian rohani. Pengertian rohani itu kalau dalam terjemahan bahasa lain dia katakan pengertian yang benar. Pengertian yang benar.
Dalam bahasa aslinya itu adalah sunesei pneumatike. Sinesei pneumatike. Apa itu? Understanding spiritual. Understanding spiritual, memahami rohani yang berkaitan dengan jiwa kita, yang berkaitan dengan batin kita. Rupa-rupanya ada 3 hal ini yang harus ada pada jemaah yang Rasul Paulus sangat sedar, sangat penting, sehingga tidak boleh tidak ada. Lalu dia berdoa tidak putus-putus supaya jemaah memiliki pengetahuan, hikmat, dan pengertian rohani. Pengertian rohani ini adalah yang berkaitan dengan kejiwaan kita, berkaitan dengan batin kita, berkaitan dengan roh kita. Sebab manusia jarang memandang tentang roh, tetapi selalu memandang apa yang mata boleh lihat. Apa yang mata boleh lihat, tetapi yang tidak kelihatan jarang manusia memandangnya. Sebab itu banyak orang yang sudah jadi Kristen pun kurang persediaan untuk menyongsong kedatangan Tuhan, kurang persediaan untuk masa kekekalannya, karena dia hanya memandang apa yang dapat dipandang. Manusia itu tidak lari dari 5 panca indera. Nah, sidang jemaah, inilah 3 perkara yang sering dan tanpa putus-putus didoakan oleh Rasul Paulus terhadap jemaah di Kolosi. Perkara ini adalah perkara asas untuk setiap orang Kristen, dan perkara ini amat penting. Mengapa? Karena melalui daripada ini, maka yang pertama dikatakan kita dapat hidup bersesuaian di hadapan Tuhan. Kalau dalam terjemahan lain, hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan. Rasul Paulus katakan supaya kita dapat hidup bersesuaian di hadapan Tuhan. Bersesuaian, prepe ise, umas, exios, tau kurioi, yaitu the worthy of the Lord. Untuk berjalan dengan layak kepada Tuhan, harus ada 3 ini supaya kita berjalan layak di hadapan Tuhan. 3 ini saja kita sudah boleh berjalan secara layak di hadapan Tuhan. Layak itu adalah sepadan, sesuai. Jadi kita boleh berjalan sepadan dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus ada pengertian, kita harus ada hikmat, kita harus ada pengetahuan, baru boleh berjalan sepadan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita selalu melanggar undang-undang Tuhan, kita selalu membenarkan diri sendiri, kita selalu mencari alasan untuk buat apa yang kita tahu, karena anggapan kita yang kita tahu itulah betul. Tetapi untuk hal ini perlu ada hikmat supaya kita lebih mengerti dan layak berada di hadapan Tuhan, bersesuaian hidup dengan kehendak Tuhan. Lalu Rasul Paulus sambung juga dengan 3 ini, dia katakan kita boleh menyenangkannya dalam segala hal, atau dalam segala keadaan, atau berkenaan kepadanya dalam segala hal. Menyenangkan. Kamus Dewan berkata menyenangkan itu adalah menjadikan seseorang gembira, menyukakan hati seseorang, memuaskan hati. Allah itu Allah zat atau Allah pribadi atau Allah yang mati, tidak ada pribadi. Mana satu yang kamu pegang? Mana satu? Saya pegang adalah Allah itu pribadi. Dia punya hati, dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya segala sesuatu yang ada pada kita, ada pada dia. Kita baca dalam Alkitab, Allah itu pandai marah, Allah itu pandai menyesal. Tapi menyesal pengertian kita, dia bukan menyesal sebenarnya, tapi penulis menyamahkan itu seperti manusia, untuk manusia boleh memahami isi hati Tuhan. Allah itu cemburu. Dikatakan jangan ada ilah lain pada kamu, karena aku Allah yang cemburu. Nah, Allah itu pribadi.
Karena Allah pribadi, dia punya perasaan. Karena dia punya perasaan, maka dia punya standarnya sendiri. Supaya apa yang kita perbuat harus mencapai standarnya. Kalau tidak, maka tidak memuaskan hati Allah. Nah, sebab itu Rasul Paulus katakan, kamu harus ada 3 ini. Supaya dia katakan, kamu boleh menyenangkan hatinya. Kamu boleh menjadikan Allah itu gembira. Kamu boleh menjadikan Allah itu merasa atau dia merasa puas hati. Ataupun kita boleh menyukakan hati Allah. Macam mana kita, begitu juga Allah. Kita punya perasaan, Allah punya perasaan. Jadi Allah itu harus dipuaskan hati. Allah itu kita harus membuatkan Allah itu gembira dengan kita. Nah, sidang jemaah, lalu Rasul Paulus sambung juga menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Menghasilkan itu mengeluarkan sesuatu sebagai hasil, atau mencipta sesuatu, ataupun mendatangkan suatu kebaikan, ataupun membuahkan, menghasilkan buah, bearing fruit, berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Setiap yang kita lakukan, yang kita anggap baik, yang disebut pekerjaan baik, akan membuahkan hasil. Karena ada 3 ini yang membuatkan kita selalu berhasil: pengetahuan, hikmat, dan pengertian rohani. Dengan ini apa kita perbuat? Kita berhasil dalam segala pekerjaan yang baik. Nah, sidang jemaah, dalam setiap perbuatan kita berhasil. In every good work. Dalam segala yang kita buat, ada hasil yang akan kita tuai. Perbuatan apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, dan mendatangkan buah. Sidang jemaah, lalu Rasul Paulus katakan juga bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Kalau kita ada 3 ini pun dikatakan bahwa dengan cara ini kita bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah. Bertumbuh itu dalam terjemahan aslinya itu adalah ausekniminoi. Dalam bahasa Inggris growing. Rupanya terjemahan langsung itu dia sebut perkara lain. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dia hanya sebut sebagai bertumbuh. Tetapi setelah kita lihat dalam terjemahan asli, dia menyebut growing. Growing itu adalah berkembang pula menjadi terbuka, terbentang, tersebar dengan luas. Dia katakan dengan cara ini maka kita berkembang. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, dia katakan kita berkembang, kita menjadi besar dengan apa? Dengan pengetahuan. Kita menjadi berkembang dengan pengetahuan. Terjemahan aslinya adalah epignoisei. Itulah yang disebut sebagai realization. Realization yaitu kesadaran. Kita berkembang di dalam kesadaran. Kesadaran menurut Kamus Dewan itu adalah keinsafan. Keinsafan dapat memahami sesuatu sehingga menimbulkan kesadaran. Lalu diterjemahkan pengetahuan. Kita mengetahui sesuatu, kita memahami sesuatu, lalu berbalik kepada kita sehingga kita sadar, sehingga membuatkan kita insaf. Dan kita memahaminya, lalu kita insaf, lalu kita sadar akan sesuatu keperluan diri kita, rohani kita. Itulah yang dia sebut sebagai bertumbuh ataupun berkembang di dalam kesadaran akan Allah. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, maksud sebenar teks ini ialah berkembang dalam kesadaran mengenai atau tentang Allah. Dengan kata yang lain, untuk menjadi seorang Kristen yang baik, yang mampu berjalan secara layak atau sesuai atau sepadan, hidup bersesuaian dengan kehendak Allah, menyenangkannya dalam segala perkara,
atau memuaskan, menyukakan hati Tuhan, menghasilkan buah dalam segala yang kita kerjakan, berkembang dalam pemahaman dan kesadaran kita akan Tuhan. Maka di sini perkara yang paling penting ialah pengetahuan yang kita pelajari, yang kita selidiki. Dan yang kedua, kata Rasul Paulus, kebijaksanaan, hikmat, kecekapan berpikir. Dan yang ketiga, kata Rasul Paulus, adalah pengetahuan rohani yang benar. Pengetahuan tentang tubuh, jiwa, roh kita. Pengetahuan tentang kehendak Allah. Karena itu mintalah dan doakanlah. Dan meminta, mendoakan pengertian dan hikmat akan kehendak Tuhan, seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus untuk jemaah di Kolosi, siang dan malam tidak putus-putus. Kita pun menjadi perkara yang sama yang kita doakan, tidak putus-putus, ialah mintalah, doakanlah pengertian, hikmat, dan juga pengetahuan tentang yang rohani. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, kami percaya bahwa ada banyak perkara yang Tuhan tuntut kepada kami supaya kami lakukan, seperti yang didoakan oleh Rasul Paulus, yang disadarinya sangat penting ada pada jemaah Kolosi, yaitu pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga pengertian hal-hal rohani. Kami berdoa, kami memohon, kiranya setiap kami punya itu dan memilikinya. Kami berdoa, kami memohon, Roh Kuduslah yang memberikan itu kepada kami, agar kami dapat menjadi umat Kristen, anak-anak Tuhan yang baik, yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yang dapat berhasil, yang dapat memberikan sesuatu implikasi yang besar di dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pelihara semua jemaah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan saya serahkan kepada pengumuman. Baik, puji Tuhan untuk pendengaran kita kepada firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya terus kita dipimpin Tuhan, diberikan hikmat untuk kita mengerti dengan jelas maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan menerapkannya supaya iman kita sentiasa bertumbuh di dalam Yesus Tuhan.
Baik, mari kita bersedia untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan. Eh, Bagi jemaat yang berada di rumah, bolehlah melakukan pemberian persembahan dan persepuluhan secara atas talian ke akaun Tentara. Dan kalau jemaat perlukan pengesahan dan resit, bolehlah menghantar slip transfer ke Bendahara Sidang. Baik, mari kita bersedia untuk memberi uang persembahan dan persepuluhan. Saya akan pimpin dalam suara kedengaran. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini. Biarlah firman Tuhan itu akan tertanam di dalam hati kami, untuk kami terus dipimpin Roh Kudus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya setiap jemaat yang berada di dalam rohani ini, juga mereka yang berada di rumah, Tuhan berkati, Tuhan pimpin supaya kami terus di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memberi uang persembahan dan persepuluhan. Kami berdoa supaya pada waktu kami sedang memberi, biarlah dengan hati yang sukacita, dengan damai dan berkat atas kelimpahan dan kecukupan di dalam keluarga kami dan kesehatan yang Tuhan telah berikan. Kami dapat memberi dengan sukacita dan damai Tuhan untuk setiap jemaat kami. Kami juga berdoa untuk uang persembahan dan persepuluhan ini dapat dikendalikan dan diuruskan dengan baik. Dan kami mendoakan Bendahara Sidang supaya Tuhan memberi hikmat kepada dia untuk mengendalikan keuangan ini dengan bijaksana. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat supaya diberikan kekuatan, kecukupan dalam setiap perkara, dan memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga lewat pemberian ini nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami memberi dengan sukacita dan damai Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya. Amin. Baik, kita bermula dari sebelah kanan saya, selesai baru sebelah kiri. Baik, sementara jemaat dapat sementara jemaat memberi, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Untuk jemaat yang pertama kali beribadah, ada kayak yang pertama kali? Semua yang setia, puji Tuhan. Baik, untuk jemaat yang belum lagi berada di dalam grup renungan dan info gereja ini, bolehlah memberitahu kami ke pimpinan sidang supaya kami dapat memasukkan nama jemaat ataupun nomor jemaat di dalam grup ini. Oke? Sebab info dan pemberitahuan semasa akan diberikan kepada melalui grup ini. Kalau anak Anda ada atau siapa-siapa saja dalam keluarga yang ada handphone, boleh beritahu saya saja supaya kita boleh add-kan. Jadi kalau tidak ada nama dalam senarai susah. Oke. Jadi yang kedua, kalau berlaku penggantian nomor, sila beritahu juga. Kita akan tukar nomor itu dan kita akan masukkan nomor yang baru. Siapa yang belum masuk kasih tahu saya. Baik. Oke. Baik, pendaftaran peserta. Mana sudah buka surat itu kan?
Baik, untuk pengumuman yang pertama bagi aktiviti sepanjang minggu ini, semalam telah diadakan perjumpaan dengan unit pelayanan pujian dan penyembahan, dan dua minggu daripada hari ini ada satu mesyuarat 6 hari bulan 2 pramesyuarat bagi persediaan mesyuarat agung gereja ini. Jadi 6 hari bulan semua majelis sidang dapat berkumpul sekejap selepas kebaktian pada berikut 6 hari bulan itu untuk membincangkan persediaan awal bagi mesyuarat agung tahunan kita. Oke, mesyuarat agung tahunan kita nanti akan berlangsung pada bulan 2 juga. Oke, maksudnya mesyuarat agung ini akan mengadakan pembentukan pemilihan baru, oke, kepimpinan gereja, dan juga unit-unit itu nanti akan diselaraskan nanti setelah ada pembentukan majelis gereja. Ya. Baik, itu untuk pramesyuarat pada 6 hari bulan 2. Yang kedua, setiap minggu bagi jemaat yang ada anak-anak sekolah minggu, ada anak yang masih di bawah 12 tahun, boleh mengikuti satu kebaktian atau ibadah sekolah minggu yang dikenali sebagai Supobo. Jadi Supobo Malaysia ini ada dia punya satu siri kebaktian yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi, dan juga ada ulangan dia nanti pada jam 2. Jadi itu kita menyarankan supaya ibu bapak yang ada anak-anak ini untuk mengikuti kebaktian itu. Kalau anak-anak jemaat tidak dapat datang ke gereja lah. Okay. Baik, yang seterusnya di luar nanti sebelum balik yang belum ada mendapatkan buku renungan keluarga dan juga pedoman harian, boleh mengambil di luar. Yang buku renungan ini berapa sudah? 5 ringgit kan 3 ringgit lebih? 5 ringgit. Yang buku pedoman harian 6 ringgit. Oke? Jadi yang belum, kalau mau buku yang seperti ini atau yang renungan ini mau dibagi dengan kawan-kawan pun boleh. Macam di Kenjumri minggu lalu. Ya lebih banyak dia bagi sama kawan-kawan yang lain. Baik. Itu tentang buku. Baik, aktiviti mingguan kita hari Isnin ialah doa khas COVID-19. Jadi kita semua secara atas talian, kita masih lagi atas talian, dan jemaat kita lalukan untuk menyertai doa ini. Hari Selasa dengan hari Rabu, mezbah doa keluarga, adakan pertemuan keluarga, biarpun sekejap, biarpun dapat membaca sekejap, tetapi ada pertemuan dan berdoa. Hari Kamis kita ada persekutuan doa juga, yakni doa syafaat. Itu berdoa saja, hanya mengikuti secara atas talian saja. Jadi kalau ada link di push kepada kamu, cobalah masuk. Cobalah masuk. Okay? Kita halo-halokan. Kemudian hari Jumat, setiap minggu pertama, minggu kedua, atau minggu pertama dengan minggu ketiga, kalau ada persekutuan kelompok sel secara atas kalian, sila lakukan, sila sertai. Hari Sabtu kita ada latihan pelayanan ibadah untuk hari Minggu, dan hari Minggu kita ada kebaktian siang jam 9 pagi, dan juga kebaktian sebelah malam pukul 7.45 malam. Malam ini ada kebaktian. Oke, yang itu tentang aktiviti gereja. Yang seterusnya apa lagi ya? Ada lagi pastor? Laksanakan. Baik, terima kasih karena beribadah di minggu ini, dan malam ada juga kebaktian. Kita akan berdoa untuk pulang, dan terima kasih untuk beribadah, dan Tuhan memberkati. Akhir dari persekutuan kita minta sekali lagi pasti sidang untuk memimpin dalam doa berkat. Pasti.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang masa ibadah ini. Tuhan sudah memimpin kami, Tuhan sudah memelihara. Bapa, sebentar kami pulang ke rumah masing-masing, melakukan pekerjaan seterusnya. Kami berdoa ya Tuhan, selama jemaah beraktiviti, Tuhan menyertai mereka. Tuhanlah yang melindungi untuk sepanjang minggu hadapan. Saya mendoakan Tuhan terus memelihara, menjauhkan mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingin berlaku. Kuatkan dan teguhkan iman mereka untuk menghadapi setiap hari pencobaan dan sebagainya. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon dan istiharkan berkat ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa 3 buku di luar kalau belum mendapatkan, kita dapatkan. Terima kasih. Kita masih berpisah. Masih ada lilitan juga. Ini foto. Masih ada.